Anda lihat nanti, paling minggu kedua badan kita akan jauh lebih fit. Kolesterol dia turun, Bapak. 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau sudah mesin pembakar lemak, maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim namanya AMPK, adenosine monofosfokinase, yang kalau enzim ini keluar, maka dia akan memperbaiki metabolisme gula di dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel rusak, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Kantong mata itu atau hitam sini itu masalah, Pak. Nggak bisa dihilangin dengan make up. Dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk ciptaannya Allah, yang bisa memperbaiki fungsi limpanya kalau nggak ginjalnya. Di mana itu didapatkan? Kalau kita bicara tentang siang tadi, waktu terbaik makan itu adalah siang hari. Maka sebenarnya Allah uji kita dengan cara apa? Dikasih waktu untuk detox sekaligus untuk memenuhi kewajiban kita membersihkan badan kita. Waktu yang tadinya kita disuruh makan, di stop sama Allah, jangan makan dulu. Gitu kan? Makanya kita ini bos sekalian, kalau boleh saya katakan, ibarat kata ginilah. Sebuah pabrik, sebelah mungkin Toyota di Jepang misalkan gitulah, atau Hyundai Korea gitu kan, ketika dia bikin mobil, pasti ngasih spare partnya. Pasti bikin spare partnya, pasti bikin toolsnya, pasti bikin order dealnya gitulah. Dan dia kasih satu buku namanya apa? Manual, user manual. Manusia juga sama. Manusia ada user manual, kita mah di Al-Quran. Patuhi itu. Toolsnya dari mana, atau software-nya dari mana, atau mungkin spare part dari mana, dari semua yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Saya baru baca buku, ada buku lagi yang saya baca judulnya How Not to Die. How Not to Die, bagaimana cara untuk tidak mati. Yang ngarang seorang dokter, dia situ ketawa, saya baca buku itu ketawa sendirian. Dia tulis How Not to Die from heart disease, dibilang bagaimana jangan sampai mati, tanda kutip bahasa dia lah, karena dari serangan jantung segala macam, ditulis banyak lah. Dan salah satu yang saya sampaikan situ apa? Ternyata dia bikin penelitian sendiri, orang-orang yang makan Brazil nut itu ada kacang gitu kan, kacang Brazil lah gitu kan, itu ternyata kolesterol dia turun, Bapak. Hanya makan berapa banyak? Hanya makan segenggaman Brazil nut setiap hari. Ya, itu saya katakan tadi kan, ada biji-bijian kan. Nah makanya kalau kita ngerti konsep ini, maka Ramadan ini akan jadi bulan enzim, bulan sayur, bulan buah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus stop dulu apa yang membuat kita banyak masalah selama 11 hari atau 11 bulan kemarin. Ya, kita harus stop dulu itu. Mau disebutin? Nggak gorengan kok, tenang aja. Yang pertama, gula, pasir, dan turunannya. Anda harus stop. Benar-benar stop selama Ramadan. Sebab apa? Beberapa ahli malah mengatakan sugar is poison. Gula pasir. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Tepung dan turunannya. Bukan gorengan. Ya, tenang aja, bukan gorengan. Yang ketiga, nasi putih. Dan ya nasi putih. Yang keempat, minyak goreng dan turunannya. Yang kelima, dairy product, produk berbasiskan susu. 5 hal tadi kalau Anda stop selama Ramadan, stop ya. Anda lihat nanti paling minggu kedua, pekan kedua Ramadan tuh badan kita akan jauh lebih fit. Itunya. Jadi ada satu proverbnya orang Barat yang katakan, if you wanna cure someone, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mau ngobatin seseorang, suruh mereka stop dulu apa yang membuat mereka sakit. Gitu. Ya. Sehingga nanti Ramadan tubuh kita akan benar-benar terasup dengan bahan-bahan yang memang seharusnya masuk. Saya kasih ilustrasi gini aja lah. Sebulan ada orang punya mobil mewah, mobil sport car gitu kan, harganya miliaran. Kalau kita bicara tentang mobil ini Bapak sekalian, maka saya sangat yakin kalau yang punya mobil tadi pasti akan isi dengan bahan bakar terbaik. Sebulan namanya Pertamax. Kan gitu.
Sebab apa? Kalau di Pertamax mobilnya akan kenceng, akan baik, akan sesuai dengan jangkaan pabriknya. Pertanyaannya, ya, kalau mungkin saya kembalikan sebuah pertanyaan kepada Anda, dan kalau Anda jawab, saya pun sudah tahu jawabannya. Mobil yang miliaran tadi kalau dibandingkan dengan badan kita, mahalan mana? Maka semua akan menjawab, mahalan badan saya dong, kan gitu. Tapi kalau saya balik tanya lagi dengan sebuah pertanyaan, bahan bakar apa yang sering kita masukkan dalam tubuh kita? Maka tolong jawab. Yang pertama, premium. Yang kedua, Pertamax atau oplosan. Sebagian besar oplosan. Ya, sebagian besar oplosan. Sehingga apa? Sehingga nanti sekalian, apa yang Anda makan saat ini akan jadi tabungan tubuh Anda 5-10 tahun ke depan. Dan apa yang, jadi kalau Anda lihat, ini misalkan sebulan mungkin, tubuh kita tuh bukan kayak mesin sosis, nggak bisa gitu. Contoh gini ya, sebulan saya mau bikin sosis ayam, saya ambil tepung, bla bla segala macam, saya masukkan mesin sosis, jadilah sosis ayam. Tubuh kita nggak gitu. Nggak bisa gitu dia. Anda makan satu kurma saja, itu efeknya itu luar biasa. Bahkan sampai bisa membentuk gen loh. Makanya ada kita kenal probiotik, prebiotik, asam amino segala macam, vitamin, mineral. Itu semua ada di mana? Ada di produk yang Allah tumbuhkan di atas tanahnya. Arti yang sekarang orang-orang ilmuwan itu sebutnya real food gitu kan. Jadi kalau Anda mau minum vitamin C atau dapat vitamin C, bukan makan vitamin C sintetik atau bukan makan orange juice dalam kemasan, tapi Anda minum jus atau minum jeruk atau makan jeruk gitu. Itu real food gitu loh. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, sebenarnya tubuh kita itu butuh real food, bukan food like substance. Ini masalahnya sebenarnya zaman sekarang. Ya, orang dikit-dikit makan food like substance, ya. Yang dimakan itu, ini dimakan benar makanan atau substansi aja. Ya. Jadi kalau kita ngerti konsep ini, maka sebenarnya tubuh kita tuh bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa memperbaiki dirinya sendiri, apalagi ditambahkan dengan apa? Dengan melaparkan diri tadi. Bahkan 20 jam, seandainya 20 jam saja Anda tidak makan sama sekali, tubuh Anda akan berubah menjadi fat burning machine. 20 jam. Terus nggak makan sama sekali, nggak makan, tapi minum iya ya. Jadi misalkan Anda makan terakhir jam 5 sore lah gitu, lalu apa tuh namanya, Anda nggak makan lagi sampai 5 sore ke depan, berarti kan sudah 24 jam tuh, dikurangin 4 jam. 20 jam itu tubuhnya akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Kalau sudah mesin pembakar lemak, maka tubuh kita akan mengeluarkan satu enzim namanya AMPK, adenosine monofosfokinase, yang kalau enzim ini keluar, maka dia akan memperbaiki metabolisme gula ke dalam tubuh kita, dia akan memperbaiki metabolisme lemak dalam tubuh kita, dia akan makan sel-sel rusak, bahkan sampai sel kanker pun dia makan. Makanya sebabnya itu saya baru memahami kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Nabi kita nggak pernah kenyang. Itu sebabnya ketika beliau wafat, Nabi SAW, ketika beliau wafat, uban Nabi itu di usia 63 tahun cuma 20 loh. Uban adalah tanda oksidasi. Tanda tubuhnya terlalu banyak radikal bebas. Jadi, dan isi perut kita ini, bos sekalian. Jadi, saya kemarin ada teman saya, dia seorang dokter. Saya ngelihat dia senyum sama saya. Saya bilang, tulang belakangmu mencong, saya bilang. Wajah kita ini, cerminan tulang belakang sama cerminan isi perut. Jadi saya lihat wajah-wajah Anda, saya tahu masalahnya di mana. Oh serius, kelihatan. Dia senyumnya miring, saya bilang tulangmu kayaknya bengkok, dia bilang. Ternyata benar, emang iya. Itu memang ilmu itu saya pelajarin memang. Jadi wajah kita ini bisa mencerminkan organ perut. Ya, apalagi dulu wajahnya persegi, sekarang rembulan, bulat gitu kan, banyak masalah itu. Ya, wajah kita tuh aslinya kan persegi, nggak ada lemak di sini, nggak banyak lemak di sini gitu kan. Nggak usah nunduk-nunduk gitu ya. Ya, karena memang perut kita cerminannya akan tampak di wajah. Saya bilang ginjalmu masalah, saya bilang. Kamu susah tidur ya? Iya, dia bilang. Macam-macam saya mencoba menanyakan itu berdasarkan keluhan dari organ yang ternyata cocok. Ya. Jadi ada kayak orang, misalkan nih, ada apa tuh namanya? Kantong mata itu atau hitam sini itu masalah, Pak. Nggak bisa dihilangin dengan make up. Nggak bisa. Dihilangin dengan cara apa? Dia harus tidur, istirahat. Dia harus makan tumbuhan, saya sebutnya produk ciptaannya Allah, yang bisa memperbaiki fungsi limpanya kalau nggak ginjalnya. Di mana itu dapatkan? Rempah, bumbu. Ya.
bumbu-bumbuan. Ya, misalkan apa? Ya, ketumbar, lada gitu lah, atau serai. Ya, gitu. Jadi kelihatan. Di wajah kita tuh cerminan. Bahkan saya ngelihat ada teman saya, dia putus sama suaminya. Saya bilang ini kayaknya saya nggak ngomong sama dia, tapi saya ngelihat, saya bilang nih kayaknya suaminya berat ini, saya bilang. Mungkin tidak lama ajalnya, saya bilang, dalam mati. Ternyata benar mati, karena dilihat dari matanya, saya lihat dari matanya, bibirnya, di sininya, saya bilang ini ginjalnya udah habis, saya bilang. Ternyata benar, suami itu gagal ginjal, dan akhirnya tidak lama kemudian, adalah 3 bulan lah, 2 bulan setelah saya sempat kontak-kontakan sama dia, itu meninggal suaminya. Jadi wajah kita tuh bisa menggambarkan isi perut kita. Ya, jadi mau kata Anda, ada beberapa yang di IG saya itu orang-orang yang share-share tentang hidup sehatnya segala macam gitu kan. Saya bilang, apa yang Anda makan di kesendirian Anda akan Anda tampakkan hasilnya di keramaian. Maksudnya paham ya? Jadi mau kata nyuri-nyuri makan gorengan, nasi goreng, misalkan gitu kan, di kesendirian kita akan tampak dari mana? Dari badan kita nanti di keramaian. Maksudnya akan tubuh kita tuh tidak akan bisa dibohongin gitu aja, tenang aja loh. Gak bisa. Ya makanya Ramadan harusnya menjadi bulan bersih-bersih. Kalau bersih-bersih kolbu saya kira udah paham semua lah. Ya. Yang jadi masalah bagaimana caranya kita membersihkan badan kita selama Ramadan. Jangan lagi banyak sampah yang masuk.